Assalamualaikum positive people. Faktanya sumber daya alam yang berlimpah ruah di sebuah negara atau di suatu negara ini nggak pernah menjamin kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Lalu kalau kita mau melihat ke sebuah negara yang berada di Afrika Selatan, di Afrika Tengah, yaitu Republik Demokratik Kongo atau RDK, kita akan melihat sebuah fakta yang mengejutkan. Negara yang juga menjadi negara terluas di kawasan benua hitam Afrika ini memiliki luas wilayah sekitar 2,3 juta kilometer persegi. Jumlah penduduknya sekitar 1 juta jiwa. Nah, sedikit ya sebenarnya jumlah penduduknya dibandingkan dengan jumlah luas wilayahnya. Lalu ada apa aja sih sumber daya alam di negara demokratik Kongo ini? Ya pastinya banyak sekali sumber daya alam di sini. Ada kobalt. Kobalt ini adalah salah satu bahan dasar untuk baterai berteknologi tinggi, untuk baterai yang biasa digunakan oleh iPhone dan Tesla. Jadi ini salah satu sumber daya alam yang di situ. Tentunya nggak hanya itu saja pastinya. Ada banyak lagi sumber daya alam yang misalnya ada koltan, ada berlian, ada minyak bumi, ada timah, terus ada lagi tembaga, uranium, dan lain sebagainya. Karena itulah di negeri ini nggak heran kalau pertambangan ini menjadi industri pertama di Kongo. Jadi rata-rata tuh emang untuk pertambangan. Bahkan ini 2/3 dari kobalt atau dari kobalt dunia ini dipasok atau diproduksi dari Kongo. Namun ini sangat disayangkan kekayaan negara ini tidak berbanding lurus bagi kesejahteraan warga negaranya. Nah, kenapa? Ini kan karena ketidakstabilan politik, kurangnya infrastruktur, banyaknya korupsi dan eksploitasi komersial dan kolonial yang terjadi berabad-abad membuat segala kelimpahan sumber daya alam tersebut ini nggak menyentuh kesejahteraan rakyat Kongo. Berdasarkan data dari World Bank pada tahun 2018, sebanyak 70% populasi rakyat Kongo di bawah garis kemiskinan. Artinya dari 1 juta penduduk itu berarti ada 700.000 ini miskin, di bawah garis kemiskinan gitu kan. Pendapatan hariannya hanya saja kurang dari 2 USD atau kalau kurs dolar sekarang tuh 30.000 rupiah per hari. Itu kurang dari 30.000 rupiah pendapatan hariannya. Wow, bagaimana bisa gitu kan ya. Nah, terus bukan hanya kemiskinan juga yang sulit gitu kan yang membuat masyarakat Kongo ini, tapi juga apa, akses kesehatan, terus apalagi pendidikan di negara ini sangat rendah gitu kan ya. Rakyat yang miskin akan semakin miskin sementara kekayaan banyak dinikmati oleh pejabat sana, yaitu mungkin 30% itu atau sekitar 300.000 orang saja yang menikmati kekayaan dari kekayaan di Republik Kongo. Padahal penduduknya hanya sekitar 1 juta, yang ini 70% ini semakin miskin. Nah, di sana ada sebuah tren yang namanya trennya Lasape. Bacanya Lasape atau Lasep ya. Nah, tren ini adalah sekelompok orang di mana akan mengenakan barang-barang branded, borjuis, orang kaya. Mereka tuh tampil dandan yang all out gitu kan, kayak orang kaya gitulah. Mulai dari jas, sepatu, dan segala aksesoris penunjang lainnya yang mahal-mahal. Lalu mereka ini berkumpul di tepi jalan. Mereka ini berkumpul di tepi jalan atau di pasar-pasar untuk memamerkan busana mahalnya tersebut. Dengan menjadi pusat perhatian ketika dilihatin orang-orang nih, ini membuat mereka ini sangat bahagia. Padahal demi menunjukkan itu semua, mereka ini rela nggak makan dan nggak dan sampai utang gitu kan, meminjam uang atau hingga berhutang-hutang. Wah, ini sangat disayangkan banget ya, demi tampil eksis namun nggak melihat kondisi ekonominya itu, apa namanya, tampilan elit tapi
ekonomi sulit. Waduh, ini namanya ada Lasape. Wah, itu tadi Positive People sedikit tentang informasi fakta tentang negara Republik Demokratik Kongo yang sebenarnya kaya raya, tapi kekayaan ini tidak dinikmati oleh warganya. Padahal kalau kita lihat tadi jumlah penduduknya aja tuh sebenarnya nggak begitu banyak dibandingkan jumlah kekayaannya yang melimpah ruah. Wah, itu tadi emang sistem yang bagus, pemerintahan yang nggak korup, dan pembangunan atau hasil-hasil sumber daya alam yang diprioritaskan untuk warga itu akhirnya seharusnya itu bisa membuat rakyat Kongo ini hidup lebih sejahtera seharusnya, karena banyak banget pertambangan minyak dan lain sebagainya, dan yang paling unggul itu tadi cobalt. Oke, terima kasih buat Positive People yang udah nonton Aksa Nation. Jangan lupa subscribe pastinya. Mari terus viralkan kebaikan karena dunia harus tahu baiknya kota kita. Wassalamualaikum.